di Bali itu tidak masyarakat atau para pengusaha tidak baik-baik saja. Dulu kita mungkin ranking 3, sekarang ranking 3 dari dulu dari atas, kita sekarang dari bawah. Nah, itu harus menjadi pijakan. Besok G20 ada. Bali itu etalasenya Indonesia. Indonesia di mananya Bali kan begitu. Nanti dilihat tidak beraturan, tidak siap, suasananya itu bukan nilainya bukan produktif. Bisa kan ada pertanyaan-pertanyaan. Mengingat Indonesia kan memerlukan partner, apalagi untuk investasi kepercayaan pasar internasional kan kita lagi butuhkan. Acaranya di Bali kok Balinya sedikit kurang siap terkesan. Nah, itu kita menjadi pemikiran bersama. Hajatan G20 pemainnya itu orang Bali sedikit, paling-paling SDM yang terbawah. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu. Makasih, ini saya sudah disuruh berbincang-bincang masalah perkembangan peran dan apa yang sudah dibuat oleh Kadin. Selama ini dalam waktu 6 bulan terakhir semester ini sampai ke belakang di akhir tahun ini, kita ada concernnya ada di 3. Satu, bagaimana recovery ekonomi ke Bali bisa mengikuti apa yang menjadi perkembangan yang sudah ada secara nasional. Mengingat Bali tidak bisa mengiringi pertumbuhan ekonomi nasional, perlu dibuatkan satu stimulus, satu langkah atau formula bagaimana bisa menghidupkan ekonomi secara umum di Bali. Karena Bali basicnya pariwisata dan turunannya itu sangat luas. Seluruh mengeneralisasi seluruh item-item turunan pariwisata itu tujuannya semua ke pariwisata, baik itu UMKM, jasa konstruksi, jasa keuangan, semuanya. Nah, kembali untuk merecovery ekonomi Bali ke depan ini ya perlu diadakan ngambil sikap sebuah kebijakan yang sangat strategis, sebab Bali itu tidak bisa dihidupkan secara alamiah. Kemarin saya sudah baca-baca di beberapa sumber mengatakan kita tuh tumbuh 1,7%. Jangan salah, pemain yang dari tahun 80 berbuat untuk Bali itu belum ada 10-15%-nya tumbuh. Nah, sekarang seakan-akan itu Bali itu udah tumbuh. Kuenya itu lari balik lagi, lari ke pusat, lari ke Jawa, lari ke pemodal-pemodal yang kuat. Nah, salah satu contoh mungkin dalam hajatan G20, pemainnya itu orang Bali sedikit, paling-paling SDM yang terbawah, seperti pengamanan mungkin dibutuhkan, mungkin mendukung IO yang datang dari pusat, transportasinya banyak datang dengan standarisasi yang bagus, transportasinya pengusaha Bali tidak bisa mengadakan itu. Kemarin dari pihak kreditur dalam hal ini bank mengatakan tidak bisa memberikan dukungan permodalan untuk itu, manakala pintu airport belum dibuka. Setelah dibuka, menunggu penerbangan dari beberapa negara sudah buka. Sekarang dari 35 sebelum COVID, 37. Sekarang udah ada hampir 23 yang sudah datang. Itu pun penerbangan gemuk. Nah, itu di angka hampir 60% ekonomi kita. Namun pemain-pemain yang dari tahun 80 menggawangi atau ekonomi Bali di bidang pariwisata dan turunannya belum tidak lebih dari 20% yang bisa berbuat banyak. Nah, itulah kemarin ini para pengusaha Bali yang ada kewajiban permodalannya di pihak perbankan mengatakan pada saat PPKM dan masih lockdown, ada program istilahnya relaksasi dari kreditur dari perbankan itu kita senang karena kita memang tidak bisa berbuat apa. Sekarang kalau kita mendengar relaksasi ada plus relaksasinya. Pihak perbankan bagaimana ke depan ini relaksasi diikuti oleh bantuan perbankan. Terus kita di-appraise bagaimana caranya kita dibantu perbankan, kita bisa mempersiapkan fasilitas propertinya di bidang pariwisata dan lain-lainnya. Ada yang transportasi, ada yang fast food, ada yang pertanian, segalanya itu kan semua harus bertumbuh sejalan. Nah, kalau itu tidak, nanti kasihan masyarakat Balinya jadi penonton. Makanan sudah pada akan lewat, tapi tangan kemampuan kita itu masih belum, karena kan butuh permodalan.
Bagaimana caranya? Ya itu harus dipikirkan aturan baru yang khusus bagaimana. Jangan dipakai kalau orang relaksasi sudah tidak bisa secara teori pakai dengan peraturan lama, tidak boleh karena dia sudah termasuk istilahnya tidak memenuhi syarat, kan sudah relaksasi artinya dia tidak ada kemampuan bayar. Tidak ada kemampuan bayar bukan secara personal atau secara keadaan ekonomi, tetapi karena COVID semua. Nah, Bali hanya mengandalkan jasa pariwisata dan turunannya tidak bisa disamaratakan dengan daerah-daerah atau provinsi yang lain. Bali itu cuma Bali di atasnya Papua Barat dan Sulawesi Barat. Masih di bawah NTT kita. Nah, dulu kita mungkin ranking 3, sekarang ranking 3 dulu dari atas, kita sekarang dari bawah. Nah, itu harus menjadi pijakan. Besok G20 ada. Jangan sampai Bali itu, G20 itu pemahaman dunia internasional itu adalah Bali itu etalasenya Indonesia. Indonesia di mananya Bali, kan begitu. Nanti dilihat tidak beraturan, tidak siap, suasananya itu bukan nilainya bukan produktif, bukan konstruktif, jadinya bisa-bisa kan ada pertanyaan-pertanyaan. Mengingat Indonesia kan memerlukan partner, apalagi untuk investasi, kepercayaan pasar internasional kan kita lagi butuhkan. Acaranya di Bali kok Balinya sedikit kurang siap terkesan. Nah, itu kita menjadi pemikiran bersama. Terus yang kedua mengenai masalah apa yang menjadi kami di Kadin, bagaimana bisa sebagai tuan rumah G20, kebetulan Kadin Indonesia dengan undang-undang berapa itu melalui Pak Luhut sebagai ketua pelaksana dari G20 menunjuk Kadin Indonesia melaksanakan event-event atau side-side event yang bersifat langsung dilakukan atau oleh para pengusaha, namanya B20. Kemudian Kadin dipercaya. Nah, kami dari sekian event yang akan diadakan di Bali, puncaknya di Bali, Kadin Bali sudah sangat siap. Diperkirakan hampir 2000 CEO dunia akan hadir di tanggal 10 sudah mereka pada hadir, 9 ada beberapa negara yang mengikuti acara meeting conference Bloomberg conference. Setelah itu kita event-event bisnis lainnya sampai di puncaknya tanggal 14. Itu kami sudah siap. Kami di Kadin Bali ditunjuk untuk bagaimana mempersiapkan diri membuat atau kepanitiaan lokal. Sudah tentu dengan anggota Kadin dan anggota luar biasa Kadin, termasuk para pengusahanya juga kami melibatkan. UMKM-nya bagaimana kayak program UMKM berbasis minuman fermentasi ini sesuai dengan pergubnya Pak Gubernur, kita harus dukung lewat ke dinas perdagangan juga ada binaan. Kadin juga melaksanakan hal yang sama. Itulah Kadin, bagaimana sinergisitas antara Kadin dengan pemerintah daerah itu bisa berjalan dengan baik. Istilahnya Kadin adalah mitra strategis dan sejajar dari pemerintah daerah itu sendiri, di mana kalau Kadin provinsi ya dengan pemerintah daerah provinsi, kalau kabupaten ya pemerintah daerah. Tapi namun kadang-kadang dengan situasi yang sekarang, keterbukaan yang sekarang kan masih banyak yang belum tahu. Kita harus mulai menginformasikan situasi-situasi seperti itu. Tata kelola pemerintah yang ada sekarang sangat terbuka, sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme. Birokrasi pun dia harus terbuka juga. Mungkin seperti itu. Kalau untuk di G20 kami sendiri juga sulit untuk berbicara itu. Kami menyadari keterbatasan, karena kan itu semua di setiap departemen juga memiliki program. Di keuangan ada summit keuangan, departemennya melaksanakan, itu sangat sulit, dan sudah beberapa kali sudah berjalan. Nanti puncaknya juga di November, mudah-mudahan tidak ada kendala. Artinya ya kesusahan masyarakat yang untuk berpartisipasi juga di Jakarta juga ini sebuah peluang buat teman-teman kita di Jakarta. Bagaimana kita membangun komunikasi dan kita informasikan, kita kasih beritahu orang-orang Jakarta kayak kami di Kadin. Kalau kami dijadi tuan rumah, tetap kami harus mengetahui dan mereka harus pahami itu. Di Bali itu tidak masyarakat atau para pengusaha tidak baik-baik saja. Itu mereka karena sumber pendapatannya dari jasa dan pertaniannya juga, pertanian juga arahnya juga ke pariwisata juga. Ya kita harus juga dikasih kesempatan.
sama-sama gitu loh, saling pahami. Manakala ketidakterbatasannya, ketidakmampuannya yang akan diambil pekerjaannya itu, mungkin kita harus koordinasikan dengan teman-teman di pusat.